Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, terima kasih sahabat Dasar masih bersama kami dan kembali lagi di Gaspol. Gaspol memang. Oke. Langsung saja saya persilakan untuk sahabat Dasar siapa nih yang kira-kira ingin bertanya. Silakan, angkat tangannya paling tinggi, paling semangat. Silakan. Saya sama yang muda dulu boleh Bu ya? Nyum saya dulu ya. Ini tadi kayaknya duluan nih. Silakan. Saya dan pasangan saya ini ada niatan untuk nikah muda, tetapi orang tua saya tuh mengkhawatirkan. Gimana ya Pak Ustadz solusinya? Ada lagi? Yang di belakang atau di mana? Silakan. Bagaimana jika saya, ini pertanyaannya Pak Ustadz ya, jika saya dan pasangan saya itu tidak memiliki pemikiran searah. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Tapi sudah menikah sama Sudah. pasangannya? Ya, Oh, oke. baik, siap. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi yang pertama, Menikah muda Pak Ustadz. nikah muda. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu diciptakan, diturunkan, dihadirkan di muka bumi untuk menjadi contoh teladan. Dan ada Rasulullah punya istri yang masih sangat belia, yaitu Aisyah. Istri beliau Aisyah. Kalau istri beliau Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Ya, selisih 15 tahun. Tapi Aisyah jauh lebih muda. Beliau nikahi Aisyah pada usia, ada sejarawan mengatakan 6 tahun, ada juga yang mengatakan 9 tahun. Ya, yang mengatakan 6 tahun Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, nanti setelah balik lalu dibawa ke Madinah untuk hidup serumah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam tidak melarang nikah usia di bawah, ya, usia belia. Ya. Tetapi untuk dari segi kesiapan mental dan kesiapan fisik itu juga perlu diperhatikan, ya, karena banyak juga survei dan fakta yang membuktikan bahwa banyak yang gagal pernikahannya karena pasangan yang berbeda. Boleh menikah usia belia seperti Aisyah dengan catatan suaminya punya sifat dan kesiapan seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lelakinya tidak punya pemahaman agama yang baik, akhlak yang buruk, lalu menikah dengan wanita yang usianya jauh di bawah, itu sangat potensial menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan tadi ini gimana nih? Yang tidak sejalan. Bersatu itu saya ulang tidak mesti sama. Kenapa persatuan Indonesia di sila ketiga? Kan tidak sama semua kita, tapi kita alhamdulillah tetap bersatu. Bersatu itu saling menghargai perbedaan. Nah, kalau suami merasa, saya tidak mampu kalau cash, kita kredit aja, kredit lunak. Maka ketika terjadi perbedaan seperti itu, gunakan alternatif. Ya, sisi tengah. Ya, bagaimana supaya muncul sisi tengah yang bisa menjadi win-win solution? Biasanya ajak orang yang lebih paham, orang yang lebih bijaksana. Biasanya siapa yang dituakan oleh suami, siapa yang didengar kata-katanya oleh suami. Biasanya ibu bapaknya. Libatkan ibu bapaknya, ajak ngomong, sudah itu ambil keputusan bersama. Jadi kalau ibu mau dapat ridha Allah, patuhi suami. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau soal kredit ini kan terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, ngambil kredit di bank maksudnya kan, itu terjadi khilaf ya. Perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama mengatakan haram, tidak boleh sama sekali. Ada juga ulama mengatakan halal selama itu keadaan darurat. Artinya goyang kau punya ke rumah tangga, goyang kemaslahatan rumah tangga ketika tidak ngambil itu. Maka ulama pada posisi darurat itu dibolehkan. Tapi kalau ibu tanya saya menyarankan untuk tidak berhubungan dengan kredit. Karena berapa banyak
rumah tangga yang curhat ke saya berpisah gara-gara kredit. Ya, mau beli rumah, mau beli mobil, Ya. jadikan jaminan Ya. sertifikat rumah. Nggak bisa bayar, ambil mobil. Sudah Berantem. itu rumah juga, bertengkar. Kenapa orang banyak kelilit dengan kredit? Ya. Bukan karena Allah tidak memberi rezeki, tapi karena seleranya melebihi yang Allah berikan. Masya Allah. Penghasilannya cuma 5 juta. Ya. Gaya hidupnya 10 juta. Untuk mencukupi pilihan 5 juta ini ngambil Nggak kredit. cukup. Iya, Coba iya. kalau gajinya 5 juta, gaya hidupnya 4 juta. Aman hidup. Betul. Ya kan? Mana yang disebut selera hidup? Masa gunting kuku juga ke salon? Ada kan jadi? Gunting, apa gunting kuku? Saya gunting kuku gini. Jadi intinya sebenarnya Iya adalah kan? untuk Selera. Istri harus nurut sama Suami. Tolong didengerin ya ibu-ibu ya. Yang di rumah juga ya. Dahsyat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Dahsyat semua. Nah, untuk menutup acara kita kali ini, kita akan mendengarkan satu petuah pamungkas dari Ustadz Dahsyat Latif yang berhubungan dengan tema atau topik kita kali ini. Silakan Pak Ustadz. Satu, ibadah. Satu diantaranya nikah. Karena Anda mau melakukan pernikahan yang berupa ibadah, setan pasti menimbulkan dan menanamkan kecemasan dalam diri supaya kalian tidak menikah. Maka ketika Anda yakin dan sudah tidak mampu lagi menghindari dosa, segeralah menikah. Yang kedua, setelah menikah, ternyata apa yang saya harapkan tidak seperti kenyataan yang saya alami setelah menikah. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Rasulullah kurang apa doanya kepada Allah? Rasulullah kurang apa baiknya akhlaknya? Apa tidak punya masalah dalam rumah tangga? Beliau punya masalah dalam rumah tangga. Beliau pernah mengalami kemiskinan. Beliau pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai Hasan Hussein pucat cucu beliau. Beliau bukan lagi dibully dalam rumah tangganya. Bukan lagi difitnah dalam rumah tangganya. Beberapa kali diteror secara fisik dan ingin dibunuh. Beliau juga pernah Aisyah difitnah di Madinah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Kita pasti punya masalah. Bapak Ibu pasti punya masalah. Maka Allah memberikan resep. Ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan segala masalahmu. Begitu menghadapi masalah, lebih tanya, gimana sholat suami saya? Gimana sholat anak saya? Gimana sholat saya? Kalau dalam rumah tangga itu sholat diabaikan, pasti bertumpuk masalah dalam rumah tangganya. Yang kedua, sholatnya baik. Kok masih ada masalahnya? Maka pakai ilmu kedua, sabar. Biar dia ulama, biar dia profesor, guru besar, kaya raya, pejabat tinggi, popularitas, bagus. Tapi dia tidak punya sabar dalam rumah tangga, pasti tidak akan mendapat kedamaian dalam rumah tangganya. Sholat, perbaiki, tingkatkan kesabaran, Allah yang selesaikan semua urusan-urusan rumah tangga kita. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari Pak Ustadz untuk kita semua berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, jangan cuma didengarkan tapi diamalkan. Betul? Terima kasih Pak Ustadz, ilmunya, informasinya. Jangan kapok kalau ngobrol-ngobrol sama saya dan juga semua sahabat Dahsyat yang ada di studio. Dan terima kasih juga untuk sahabat Dahsyat yang sudah hadir hari ini di studio dan juga menyaksikan dimanapun Anda berada. Sedikit pantun sebagai bukti perpisahan kita kali ini. Boleh ya? Beli buah ke pasar Cipondo. Disuruh cepet, jangan lama-lama. Jangan takut nikah dan cari jodoh karena orang yang tepat bikin kamu bahagia. Sampai jumpa minggu depan dengan tema dan kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Saya Rizky Kinos, Ustadz Dahsyat Latif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Metro TV,